Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sirin atau Sultan Ngapak, orang Ngapak, orang Kepena. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semakin membaik ya, semakin menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Maaf teman-teman, ini sudah 2 hari saya nggak upload video ya. Bukan berarti saya itu males memotivasi teman-teman semua di sini, tapi karena aktivitas yang sudah mulai padat dan juga akhir-akhir ini itu sinyal di tempat saya itu luar biasa susah sekali gitu ya. Jadi mau bikin video itu juga akhirnya diundur lagi gitu. Kemarin juga sempat luangkan waktu buat keluarga untuk jalan-jalan, jadinya agak tertunda bikin videonya, tapi tetap saya akan kasih motivasi terus sehingga bosan-bosan untuk memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu semakin membaik, bisa beraktivitas kembali ya teman-teman ya. Walaupun belum sembuh total 100%, minimal teman-teman itu bisa membaik ya, membaik. Membaik dari apa teman-teman? Tentunya dari banyaknya sensasi-sensasi yang dialami, mungkin dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini teman-teman ya. Untuk pembahasan kali ini saya mau mungkin pengulangan saja ya teman-teman, pengulangan mengenai bagaimana sih kita supaya cepat membaik dari gangguan asam lambung, GERD ataupun anxiety ya teman-teman. Dan di sini itu saya memotivasi itu berdasarkan apa yang saya alami ya teman-teman, atau apa yang saya jalankan gitu. Jadi ketika teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter, terus ada petunjuk dari dokter untuk perbaikan ya, ataupun dari teman-teman itu sudah ke dokter tapi tidak dikasih tahu pantangan-pantangannya ya, mungkin ada juga itu ya, seperti itu ya. Tapi di sini itu tujuannya, intinya saya itu memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu membaik berdasarkan pengalaman saya ya. Yang saya membaik itu karena pertama adalah satu, saya periksakan diri ke dokter ya, saya ikutin instruksi dari dokter ya. Terus kedua, ini yang tidak kalah penting teman-teman ya, yang kedua adalah penerapan 3P ya. Kenapa saya selalu bicara seperti itu? Yang dulunya saya itu sama sekali mungkin nggak percaya ya 3P ini nggak percaya ya. Tapi setelah saya benar-benar saya konsisten dengan 3P ini, perubahannya itu lumayan drastis gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih baru-baru ini mengalami sensasi-sensasi, langsung terapkan 3P teman-teman. Pola hidup, pola makan, pola pikir ya teman-teman. Itu jalankan secara konsisten, karena hasilnya itu bukan seminggu 2 minggu, tapi kita konsisten dulu, konsisten menerapkan itu, nanti baru ketahuan hasilnya ya. Jadi untuk teman-teman di sini yang masih mengharapkan obat dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety ini secara instan atau sembuh ya, saya sendiri dari dulu gitu ya, dari dulu itu waktu kena gangguan, saya mencari-cari kemana, ke sumber mana yang kalau bisa itu yang 1 minggu itu diminum itu bisa sembuh, itu pasti akan saya cari gitu ya, pasti akan saya usahakan beli walaupun harganya berapa gitu ya. Tapi ternyata ya memang saya nggak menemukan itu teman-teman, karena gangguan ini itu butuh kesabaran ya, yang jelas itu kesabaran ya, karena kesembuhan atau perbaikan atau kita itu membaik itu butuh proses teman-teman. Dan ini untuk teman-teman yang masih mengharapkan kesembuhan instan atau perbaikan instan ya teman-teman ya, ini nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa, karena tidak ada yang tidak mungkin, selalu mungkin ya gitu ya, selalu mungkin saja bisa terjadi seperti yang kita harapkan gitu. Wah, bisa langsung sembuh dengan minum ini, itu bisa saja, tapi kebanyakan teman-teman untuk gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu butuh proses teman-teman, butuh proses. Saya yang menjalani gitu ya, saya yang sudah menjalani teman-teman. Jadi ketika saya belum menerapkan 3P, saya juga konsumsi obat dari dokter juga ya,
perkembangannya dikit sedikit sekali. Tapi begitu menerapkan 3P, perkembangannya lumayan gitu ya, terus gitu. Jadi grafiknya itu terus naik ya, gitu teman-teman ya. Terus kalau teman-teman masih bingung apa saja yang saya jalankan dari 3P ini. Pertama adalah pola hidupnya ya teman-teman. Saya kasih contoh aja, pola hidup kita itu diatur lagi. Kalau saya itu dulu banyak begadang, banyak tidur itu juga nggak beraturan gitu ya. Terus istirahat juga nggak beraturan gitu ya. Dan sekarang saya mulai tata lagi gitu teman-teman, nggak begadang ya. Untuk istirahat saya usahakan tetap istirahat, siang itu istirahat gitu ya teman-teman. Terus tidur nggak malam-malam gitu ya, tidurnya itu ya jam 8 jam 9 itu paling telat itu sudah tidur teman-teman, karena harus pagi juga harus bangun, harus jalan-jalan gitu. Yang tadinya sama sekali saya itu kalau udah bangun pagi gitu nanti gitu ya tidur lagi gitu ya teman-teman. Dan di sini itu mulai saya rubah gitu ya pelan-pelan. Terus untuk pola makannya teman-teman, pola makannya juga saya rubah gitu. Yang tadinya saya itu makan itu berantakan gitu, kadang sarapan itu jam 10 jam 11, kadang jam 2 sore itu baru makan nasi gitu ya. Terus minum-minuman yang bersoda terlalu over, jajanan-jajanan itu terlalu banyak, saya kurangin teman-teman. Saya terapkan untuk pola makannya itu waktu itu 3 jam sekali gitu. Dan makanannya itu makanan yang dianjurkan dokter untuk yang sudah dianjurkan dokter gitu, yang menghindari pantangan-pantangan itu teman-teman. Dan pantangan apa saja itu ada di video saya sebelumnya, sudah saya bikin ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ini, untuk pola makannya itu diusahakan itu ditata lagi. Terus untuk ini pola pikir. Nah ini agak susah teman-teman, tapi yakin sekali gitu kalau kita sudah bisa menguasai, ya intinya mengendalikan saja gitu. Pertama itu mengendalikan dulu gitu, mengendalikan pola pikir kita yang kadang itu liar gitu. Liar itu artinya kita berpikiran selalu negatif gitu ya, itu kita kendalikan gitu. Jadi kita harus arahkan untuk berpikir positif, bahwa wajar saja kita sedang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety ini. Pastinya kita itu banyak sensitif gitu ya, banyak sensasi-sensasi yang kadang tidak masuk di akal ya teman-teman ya. Baru rasa ini, nanti rasa ini lagi, nanti rasa ini lagi, nanti di perut lagi, belum keliengan, belum matanya buram, belum dadanya sesek, belum celekit-celekit. Itu kadang tidak masuk akal ya sensasi-sensasinya. Tapi ya anggap saja itu wajar, nggak usah kita itu berpikirannya itu macam-macam gitu. Wajarnya kenapa? Ya karena kita sedang mengalami gangguan pencernaan gitu ya. Pencernaan kan, kalau pencernaan terganggu itu kan biasanya kan ke tubuh juga, semua anggota tubuh itu kan merespon gitu. Jadinya ya banyak sensasi gitu. Itu wajarin saja teman-teman gitu ya. Jadi ya kita harus jalankan itu 3P itu berbarengan gitu ya, untuk pola hidupnya gitu ya. Contoh yang tadi saya sebutkan itu, untuk istirahat, untuk begadang jangan begadang gitu ya, untuk istirahatnya harus teratur gitu ya. Untuk pola makannya dijaga ya, kalau bisa itu sering tapi sedikit, nggak usah banyak-banyak nanti kembung gitu ya. Dan itu pantangan makanannya kalau bisa ini dulu jangan dulu gitu ya, hindari dulu gitu ya. Terus untuk pola pikirnya itu selalu berpikiran positif, minimal kendalikanlah, jangan sampai kita itu berpikiran yang negatif gitu ya. Nah ini perlahan, nanti lama-lama juga bisa dikendalikan teman-teman ya. Dalam iya, jadi saya ulangi ya teman-teman, itu untuk 3P terapkan teman-teman. Saya yakin sekali teman-teman pastinya bisa membaik teman-teman. Saya yakin sekali gitu, karena saya dulu itu lama itu karena saya itu juga nggak konsisten gitu. Awal-awal itu nggak konsisten dan nggak mempercayai penerapan 3P ini teman-teman. Jadi kalau misalkan konsisten gitu, itu akan cepat, saya yakin cepat ya. Minimal itu walaupun belum 100% total gitu ya, total sembuh 100%, minimal kalau sudah menerapkan 3P secara konsisten, itu perkembangan perbaikannya itu terus meningkat gitu. Nah ini berdasarkan apa yang saya alami dan saya lakukan gitu ya.
Jadi untuk teman-teman yang masih banyak sensasinya, usahakan terapkan 3P itu. Walaupun teman-teman sedang konsumsi obat medis maupun herbal, tapi 3P jangan abaikan. Ini sangat penting sekali. Saya wanti-wanti, ini sangat penting sekali, gitu ya teman-teman. Karena ini sangat mendukung supaya kita itu semakin membaik, teman-teman. Dan saya sudah melakukan itu, teman-teman, dan alhamdulillah itu ya sekarang sudah membaik, sudah bisa beraktivitas lagi, sudah bisa pelesiran lagi, bisa apa ya, nanti lama-lama kan kayak apa, anxiety-nya itu ya, rasa cemasnya itu berangsur itu berkurang gitu. Jadi semakin berkurang apa namanya, berkurang sensasinya, anxiety-nya juga ikut berkurang gitu ya, atau anxiety-nya itu berkurang, sensasinya berkurang, tapi intinya lama-lama itu kita itu akan membaik gitu teman-teman, percaya dan yakin gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum menerapkan 3P, saya harapkan teman-teman itu terapkan 3P supaya teman-teman itu cepat membaik ya, karena ini berdasarkan pengalaman yang saya alami ya, itu seperti itu teman-teman gitu ya. Memang tidak instan ya, itu butuh proses, tapi yakin itu akan bisa membantu kita supaya cepat membaik ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Mungkin nanti akan saya bikin video lagi dari request teman-teman apa yang harus dibahas ya. Saya sempatkan tetap untuk memotivasi teman-teman supaya cepat membaik ya teman-teman. Semoga video-video saya itu bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu bisa cepat membaik gitu ya, bisa cepat membaik gitu ya teman-teman. Amin ya robbal alamin ya. Jadi sekian dulu ya, ambil sisi positifnya teman-teman, buang sisi negatifnya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman termotivasi dan teman-teman itu bisa segera membaik dan menuju sembuh ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.